Gara-gara Mas Gibran salah sebut ini berubah untuk Gibran. Ini memang saja apa sih kalau saya nyebutnya asam sulfat vanadium Mas. Salah ya? Iya Mas. Itu salah Mas. Itu kan jadi sorotan itu Mas. Oh, oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Ya, berjumpa lagi dengan Nomben. Salam seger waras. Di musim kampanye ini, hanya Prabowo Gibran yang jarang atau paling sedikit memanfaatkan jadwal kampanye sebagai capres dan cawapres. Apakah ini disebabkan mereka sudah yakin menang ya? Apa? Karena faktor survei, elektabilitasnya? Apa sebab lain? Mungkin bukan karena itu. Di minggu pertama, sejak keluar jadwal kampanye resmi dari KPU, yakni tanggal 28 November, mereka baru berkampanye sekali, tanggal 1 Desember. Kemudian mereka kembali tidak kampanye nih di tanggal 5 hari ini. Mungkin besok baru kampanye lagi. Dalihnya Pak Prabowo Gibran, mereka adalah pejabat publik, punya tugas negara, sehingga tetap harus menjalankan kewajiban. Prabowo masih menjabat sebagai Menhan, dan Gibran masih jadi wali kota. Beneran ini karena tugas. Tetapi Prabowo terdeteksi justru bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada hari perdana masa kampanye itu. Kira-kira apa benar ya? Alasan tidak kampanye di hari pertama karena belum ambil cuti atau karena belum koordinasi. Model kampanyenya yang efektif seperti apa hingga harus menemui kepala negara terlebih dahulu. Kemarin malam lagi-lagi nih Gibran tak nongol loh dalam acara debat cawapres yang diadakan TV One itu. Makin terbukti kan mentalitasnya enggak dapet. Di tayangan yang juga disiarkan secara live di YouTube dipenuhi komentar-komentar negatif tuh. Ditambah acara itu diadakan masih sore sebelum jam 9 malam. Mestinya kan Mas Gibran kan belum tidur itu. Bukankah blundernya Gibran kampanye hari Minggu pada hari Minggu yang lalu? Yang bikin keduanya memang lebih memilih tidak turun ketimbang melakukan salah-salah lagi nih. Padahal kita tahu kampanye Pilpres menjadi momentum yang ditunggu. Dengan kampanye mereka lebih dekat dengan rakyat. Setidaknya bisa loh menyampaikan visi dan misinya, program kerjanya, gagasannya atau idenya itu. Bertemu langsung untuk berdialog, mengerti lebih dalam masalah yang dihadapi masyarakat. Mengumpulkan banyak aspirasi. Bukankah bagian penting kampanye itu? Apa? Beberapa parpol menekan keduanya. Membenahi metode, pengetahuan maupun lebih memahami program apa saja yang mau mereka usung. Sederhana saja nih, sederhana. Bila memang Prabowo Gibran nggak takut debat, kumpulin tuh BEM universitas misalnya di tingkat provinsi saja atau yang sekitar 10-15 orang. Gitu kan. Masing-masing bawa ketua BEM fakultas, ajak mereka diskusi. Dipastikan itu tidak akan terjadi. Apa mereka pernah hadir dalam sebuah debat terbuka mendiskusikan tentang topik politik? Kayaknya belum pernah. Tolong bagi TKN atau para pendukung Prabowo Gibran yang kebetulan melihat konten saya ini, sampaikan dong. Kapan berani dialog terbuka? Diskusi blak-blakan dengan beragam akademisi. Ya seperti di Muhammadiyah kemarin itu. Di sana saja Gibran ngeper, takut datang. Sementara Prabowo isinya janji-janji mulu. Nggak ada yang visioner sama sekali. Bila mau fair menilai TKN atau tim sukses Prabowo Gibran, pasti berharap Gibran bisa jadi faktor elektoral baru. Hasilnya malah berkebalikan. Usai turun di Jakarta dan sekitarnya, malah yang menyebar konten-konten yang mengkritisi kesalahan Gibran, mulai dari CFD yang melanggar aturan, tentang asam sulfat, jam 9 malam mau tidur, serta beberapa hal lain. Artinya ada pertimbangan lain yang tidak mereka sampaikan mengenai turun ke masyarakat ini. Prabowo Gibran belum terlalu meyakinkan. Tidak mantap kalau ketemu langsung dengan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan,
Prabowo lebih sering memaparkan capaian pemerintahan Jokowi dibandingkan konsep Indonesia di bawah kepemimpinannya. Coba kita ingat, saat bertemu dengan komunitas Kiai Kampung Jawa Timur, begitu bicara soal komoditi singkong, Ketua Umum Gerindra itu responnya ke soal aspal. Bicara target nasional hilirisasi, yang jelas-jelas bagi masyarakat desa nggak ngerti, tidak paham. Dalam dialog di Muhammadiyah, ya sama saja. Yang banyak diuraikan hal yang mengawang-awang, tidak membumi. Kalau macet ide, atau buntu paling tidak ya joget dan ngeluarin jurus silatnya itu. Membosankan. Ya, yang tertawa itu bukan suka atau anggap lucu, beneran itu. Mereka itu prihatin. Dalam batin mereka merasa miris. Orang ngincer jabatan sampai segitunya. 19 tahun tak berhenti ikut pilpres, sudah di usia sepuh 72 tahun. Saat yang lain tobat, Pak Prabowo malah lupa akhirat. Bila kita jeli dan dengan seksama mengikuti berbagai aktivitas diskusi yang menghadirkan Prabowo, ia selalu memberikan jawaban andalan, akan meneruskan apa yang sudah dikerjakan Jokowi. Titik. Dia tidak akan mengelaborasi apa beda gagasan lanjutannya dan bakal mengkopas jiplak-jiplak meniru apa yang dilakukan Jokowi. Umpama tanpa dokumen baik head file maupun soft file, ayo taruhan. Bisa runtut apa enggak yang disampaikan? Setali 3 uang nih dengan capresnya nih, Gibran tak bakal jauh beda itu. Lihat saja, Gibran lebih menyukai jadi narasumber yang tidak ada akademisi di situ. Satu nih, tidak ada capres-capres lain atau peneliti. Dia hanya mau disandingkan dengan para pelaku UMKM atau para bupati, wali kota. Mengapa? Ya memang levelnya baru segitu. Misalnya nih diminta bicara, dipanelkan dengan seorang gubernur. Wah, bisa mikir 1000 kali. Dulu sebelum menjabat wali kota, dia berani kok. Setelah wali kota, dia tidak banyak bicara. Termasuk ya di kampus. Lihat saja beragam rekaman waktu dia terlihat dalam acara-acara. Hampir tidak ada yang menyertakan akademisi. Strategi baru yang dilancarkannya suami Selvi Ananda ini, pilih cari aman. Di berbagai TV nasional, dia relatif baru berani nongol di mata Najwa. Ini setelah dia resmi jadi cawapres loh. Oh iya, yang baru saja tayang ada lagi di channel Kumparan. Kita tunggu apakah Gibran berani hadir di podcastnya Bang Akbar Faisal, Profesor Renal Kasali, Bang Helmi Yahya, Bang Abraham Samad. Enggak kan? Dan bila ditanya, jawabannya jadwal padat bertepatan dengan kampanye. Untuk melihat kapasitas sesungguhnya sulung presiden itu, besok Selasa malam kita perhatikan. Selasa besok kan debat capres-cawapres. Bukan hanya apa yang mau disampaikan, namun juga mimik muka serta bahasa tubuhnya. Waktu ambil nomor urut capres-cawapres di KPU, terlihat sekali loh Gibran down, ngeper, serba canggung. Harus bagaimana? Ini bukan soal usianya muda. Ini bukan disebabkan pengalamannya hanya wali kota. Bukan. Soal dia bukan ketua umum partai, bukan. Namun hati kecilnya sadar dia telah menipu banyak orang di hadapannya. Orang-orang yang baik padanya. Orang-orang yang mendukungnya. Bahkan siap membela apapun keadaannya. Hati kecilnya tidak bisa menutupi. Keputusannya salah, keliru, tidak benar. Makanya itu meresahkan batin. Bila mau fair, Gibran tidak lagi selantang sebelum dideklarasikan jadi cawapres. Waktu doorstop, wawancara jurnalis di depan balai kota. Sekarang juga lebih singkat, tidak bersedia waktu lagi bagi wartawan yang terbiasa bertemu di Solo untuk menanyakan banyak hal. Jawabannya yang diberikan sekarang lebih singkat, tak menyedihkan, tak menyediakan waktu mendalami jawaban. Langsung tutup kaca mobil dengan pergi. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Sampai jumpa.